Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kita di Adrijal Channel. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan buat kita. Oke. Di bab ini, saat ini kita bahas tentang turunan diferensial. Didefinisikan simbolnya f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 f tambah delta x kurang fx per delta x. Ini sebenarnya simbolnya sama, artinya sama nih maknanya. Nah, prinsipnya kita di sini kita berusaha meminimumkan hafalan. Jadi kita tidak jangan banyak-banyak terlalu hafalan. Jadi rumus yang kita pakai cuma dikit. Jadi di sini simbolnya fx, ini f aksen x, ini simbol dari turunan. Jadi yang kita hafal rumusnya nggak usah banyak-banyak, yaitu adalah u kali v, maka rumusnya adalah u aksen v tambah u v aksen, kemudian u kali v, u per v sekarang u per v, rumusnya adalah u aksen v kurang u v aksen dibagi v kuadrat. Yang ketiga, sin pangkat NU. Nah, konsep di turunan yang sering juga dilupakan orang-orang adalah turunkan satu kali yang belum diturunkan. Jadi ini aslinya adalah N sin N kurang 1 U. Ini baru turun pangkatnya. Sekarang fungsi sinnya cos U dikali U aksen. Terus cos pangkat NU, turunannya adalah N cos N kurang 1 U. Terus turunan cos itu adalah min sin U dikali U aksen. Secara hafalan cuman ini. Kemudian ada aplikasi-aplikasi pada turunan. Aplikasi pada turunan. Satu, bicara tentang fungsi naik turun, kemudian ada masih di topik ini juga fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai maksimum, minimum, titik stasioner, atau kadang-kadang buku dia bilang titik balik. Kemudian ada namanya titik belok. Yang kedua, dia bicara tentang persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Yang ketiga, soal cerita bicara tentang maksimum minimum. Secara konsep cuma sini, karena prinsip kita meminimumkan hafalan, tapi nggak mesti kita rajin-rajin latihan juga. Oke, ntar nanti kita akan bahas tentang soal-soal latihan. Di sini ada selai kotak akan dibuat, selai karton akan dibuat kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Jika luas bidang alas dan bidang sisi kotak ditentukan 432, oke, volume kotak yang mungkin, yang terbesar. Jadi kan logika ini karton. Sebuah karton akan buat kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Oke. Kita potong ini. Jika jumlah luas semua bidangnya
Oke. Jika luas areanya 432. Ingat di SMP luas permukaan kotak itu adalah di sini tanpa tutup. Oke. Berarti luas alas tambah luas selimut. Ini kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Alas persegi berarti kita katakan X kuadrat. Kita supaya mudah. Nah, luas sisi di sampingnya berarti ada 4. Berarti karena dia persegi kita anggap 4X kali T. Ini sama dengan 432. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Tinggi kita anggap T. Berarti luas alasnya berarti X kuadrat T. Nah, kita cari, berarti yang kita turunkan di sini dia minta volume maksimum. Sehingga kita katakan T sama dengan 432 4xt supaya mudah kurang X kuadrat. Sehingga T-nya sama dengan 432 dikurang X kuadrat per dibagi 4X. Kita masukin sini. Sehingga kita katakan volumenya adalah X kuadrat dikali 432 dikurang X kuadrat dibagi 4X. X-nya coret sehingga tersisa 1/4 keluarnya aja dulu. Sehingga dapatnya 432X dikurang coret-coret X pangkat 3. Nah, bicara maksimum minimum, kita bicara turunan. Sehingga kita turunkan, karena dia minta volume maksimum. Dia bilang volume maksimum. Berarti volume yang maksimum, maka turunkan ini. Maka kita katakan dV per dx sama dengan 0. Sehingga kita katakan 432 kurang 3x kuadrat sama dengan 0. Sehingga 3x kuadrat sama dengan 432. Sehingga x kuadrat sama dengan 432 dibagi 3. Supaya kita mudah kejar ya kelipatan 3-nya. Jangan macam pembagian zaman-zaman dulu. Ya, saya bikin itu 432 dibagi 4 dibagi 3. Repot kita. Kita kejar aja kelipatan 3-nya. 300. Berarti saya bisa bilang 120, masih sisa 132 lagi 120. Tambah 12 dibagi 3. Berarti ini 100. Ini 40. Ini 4. Berarti 144. Berarti X-nya sama dengan 12 karena dia karet. Sekarang dia minta volume maksimum. Kita cari T-nya. Sehingga volume sama dengan, masukin sini aja langsung. Sehingga dapatnya 1/4 dikali X-nya 12. Saya keluarkan 12 kurang 432 dikurang 12 kuadrat. Coret-coret 3. 432 itu adalah 144. Sorry, 432 itu 3 dikali 144. Berarti 3 dikali, lihat lagi di sini 144 bagi 3 itu 1432 bagi 3 144. Berarti 432 itu 3 kali 144. 3 kali 144 dikurang 144. Sehingga dapatnya 3 dikali 2 kali 144. Nah, karena sifatnya ujian standarnya UAN SPMB, waktunya singkat, berarti kita lihat aja belakangnya. Coba saya lihat dulu pilihan jawabannya. Lihat belakang aja. 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 4. Lihat belakangnya 4. Berarti pilihan cuma satu, selesai. Itu jawabannya 864. Selesai. Jadi biasakan ngerjain soal itu jangan terlampau bernafsu. Lihat belakangnya aja.
Oke. Kita kerjakan lagi soal. Ini ada dia katakan, dia minta turunan dari soal ini. Jadi, ingat turunan U per V, sehingga F aksen X adalah U aksen V kurang U V aksen dibagi V kuadrat. Di mana U-nya adalah, biasakan seperti ini. U, sini U aksen, sini V aksen. U-nya adalah 3X kurang 4. V-nya adalah X tambah 2. Oke. Turunan berarti 3. Turunan 1. Langsung langsung ke rumus. Berarti U aksen V. U aksen kali V. Di cross saja. Berarti 3 dikali X tambah 2. Dikurang. Di cross saja. Berarti 1 dikali 3X kurang 4. Dibagi V kuadrat. X tambah 2 dikuadratin. Sehingga solusinya 3X kurang 3X habis, 6 ditambah 4, 10 dibagi X tambah 2 dikuadratin. Ingat rumus tadi saya katakan. U per V adalah U aksen V kurang U V kuadrat. U aksen V kurang U V aksen bagi V kuadrat. Dia bilang, dia minta turunan dari sin pangkat 3, 5 kurang 4X. Turunannya berapa? Oke. Ingat tadi konsep turunan. Turunkan satu kali yang belum turunkan. Yang kita turun pertama 3-nya. Berarti 3 sin kuadrat 5 kurang 4X. Yang baru turun adalah ini. Ini belum. Sekarang turunan sin, cara ingatnya gimana? Ingat fungsi grafik trigo. Ini grafik sin. Ini grafik cos. Nah, pada saat turun sama seperti grafik cos, maka turunan sin adalah cos. Maka tulis cos 5 kurang 4X. Sekarang yang turun, ini udah, ini belum. Nah, turunan dari 5 kurang 4X, berarti minus 4. Nah, kadang-kadang pilihan jawaban nggak ada. Kita kejar lagi dia kemana larinya. Ntar saya lihat dulu pilihannya. Oke. Dia nyambung ke pilihan min 12, nggak ada di sini. Oke. Kita kejar ke sudut rangkap berarti. Ingat, di sini ada sudut rangkap. Sorry, min 12. Min 12 sin kuadrat seharusnya. Coba ingat sin 2A. Sin 2A itu ingat di trigonometri, sin A tambah A. Berarti ini hasilnya adalah sin A cos A tambah sin A cos A. Atau kalau bingung saya ganti dulu dengan ingat sin A tambah B. Maka ini sin A cos B tambah sin B cos A. Karena ini sin A cos A aja, berarti kita bisa tulis 2 sin A cos A. Sehingga kita bisa olah-olah. Ini bisa saya tulis 3 dikali minus 2 dikali 2 sin 5 kurang 4X cos 5 kurang 4X kali lagi sin 5 kurang 4X. Ini itu adalah sin 2A. Berarti saya bisa tulis minus 6 sin 2 dikali 5 kurang 4X sin 5 kurang 4X. Selesai. Jadi pilihan jawaban kita dapat. Sekarang kita kerjain soal. Ini ada soal, dia minta dari soal ini fungsi naik turun, dan saya tambah lagi bila perlu maksimum minimumnya. Jadi step pertama kita kerjain turunan dulu. Jadi kita katakan stasioner. Stasioner itu kadang-kadang dia bilang titik balik atau titik balik.
itu syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Sehingga dapatnya 4x kuadrat 4x pangkat 3 kurang 4x sama dengan 0. Keluarkan 4-nya. 4x dikali x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Kita fatorkan lagi. Jadi 4x dikali x tambah 1 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Bikin garis bilangan. Step kedua, bikin garis bilangan. Buat garis bilangan. Berarti titiknya ada 1, 0, dan min 1. Tahu dari mana? Jadi katakan 4x sama dengan 0. Berarti x-nya 0. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. X kurang 1 sama dengan 0. Berarti x-nya 1. Nah, step ketiga, tentukan tanda paling kanan. Ini ada di bab pertidaksamaan. Jadi, caranya kalikan tanda dari koefisiennya. Positif kali positif kali positif. Maka paling kanan positif. Karena pangkatnya sini ganjil. Kenapa ganjil? Karena 1 tuh ganjil. Sini 1, sini 1, sini 1. Ganjil. Berarti tandanya berganti langsung. Negatif, positif, negatif. Nah, sekarang dia nanya fungsi naik dan turun, maksimum minimum. Lihat aja stepnya dari kita tambahan dari pertidaksamaan, tarik garis. Step ketiga, tarik garis. Tarik garis dari kiri. Maka ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Maka bisa kita katakan fungsi turunnya, sehingga disimpulin fungsi turun. Berarti turun itu X kecil min 1. X kecil min 1, dia turun. Ini turun juga. Atau kita katakan 0x1. Sekarang fungsi naik. Ini naik ke atas. Ini turun ke bawah berarti. Naik berarti min 1 sampai 0. Min 1 x 0. Atau boleh ditulis macam V gini juga boleh. Kita bilang X besar 1. Kemudian ada dia kadang-kadang nanya minimum lokal. Minimum lokal. Kalau di buku, kebanyakan buku dia pakai aturan lagi. Sederhana ya saya bilang. Prinsipnya kita tuh meminimumkan hafalan. Lihat aja, posisi di bawah. Berarti minimum lokal ada di sini. Tinggal kita uji. Apakah minimum lokal ada di X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Maksimum. Kita masukin angkanya. Di X sama dengan 0. Kita buktiin sekarang. Masukin ke fungsi awal ke sini. Sehingga kita masukin min 1 pangkat 4, 1 dikurang 2, min 1. Y-nya min 1. 1 juga sama, min 1. Berarti minimum lokalnya adalah min 1. Maksimum lokalnya adalah 0. Jadi di soal ini sudah terjawab semua. Fungsi naiknya, fungsi turun, fungsi naik, minimum lokal, maksimum lokal kita sudah dapat semua. Oke. Di sini ada soal dia bertanya tentang titik belok dari suatu fungsi. Ingat titik belok itu adalah turun kedua. Maka Y-nya adalah X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9X tambah 7. Dia minta titik belok. Titik belok itu adalah turunan kedua sama dengan 0. Kita turun pertama. Berarti Y aksen sama dengan 3X kuadrat tambah 12X tambah 9. Turunkan lagi. Sehingga Y double aksen sama dengan 0 sama dengan 6X tambah 12 sama dengan 0. Sehingga 6X sama dengan minus 12. Sehingga X sama dengan minus 2. Sehingga Y sama dengan, masukin ke fungsi mula-mula berarti minus 2 pangkat 3 tambah 6 dikali minus 2 kuadrat tambah 9 kali minus 2 tambah 7. Sehingga dapatnya minus 8 tambah 6 kali 4 tambah min 18 kurang 18 tambah 7. Sehingga dapatnya 24 kurang 8.
24 kurang 8, 16. 16 dikurang 11, sehingga dapatnya 5. Sehingga titik belok adalah minus 2,5. Ini dia minta diketahui garis ini menyinggung parabola. Syarat menyinggung itu D-nya sebenarnya 0, atau kita katakan gradiennya sama. Kita kerjain dua-duanya aja. Dikatakan X tambah Y sama dengan A menyinggung parabola Y sama dengan min sepertiga X kuadrat tambah X tambah 2. Maka A berapa? Jadi ada dua kemungkinan ini. Kita bicara di fungsi kuadrat atau kita bicara di turunan. Kita kerjain dua-dua, karena kita nggak tahu lari kemana. Syarat kalau kita bicara di fungsi kuadrat, dia kata menyinggung, berarti D sama dengan 0. D itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nanti kita bikin Y sama Y dulu, sehingga Y sama dengan Y, sehingga dapatnya A dikurang X sama juga dengan min sepertiga X kuadrat tambah X tambah 2. Sehingga dapatnya min sepertiga X kuadrat tambah 2X tambah 2 kurang A sama dengan 0. D sama dengan 0. Berarti ini B-nya, berarti 2 kuadrat kurang 4 dikali min sepertiga dikali 2 kurang A sama dengan 0. Sehingga saya pindah ke sana, berarti 4 sama dengan 4 dikali min sepertiga kali 2 kurang A. Coret. Sehingga 1 sama dengan min sepertiga dikali 2 kurang A. Supaya sini 1, maka di sini harus hasilnya min 3. Atau saya bisa bilang, atau saya permudah aja, saya kali 3 aja, kalau agak sedikit bingung. 3 berarti 3 sama dengan minus 2 kurang A. Berarti ini hasilnya harus min 3. Sehingga A sama dengan, atau kita kali aja. Berarti saya bisa bilang min 2 tambah A sama dengan 3. Sehingga A sama dengan 5. Jadi sebenarnya tidak nyambung keturunan sekali berarti. Oke, di sini dia nanya tentang persamaan garis singgung pada parabola yang tegak lurus. Dia bilang PGS parabola. Tegak lurus X kurang 2Y kurang 4 sama dengan 0. Oke. Persamaan garis singgung parabola. Oke, tapi parabolanya di sini yang kuadrat adalah fungsi Y-nya. Mana Y kurang 3 kuadrat sama dengan 8 kali X tambah 5. Jadi ini kembali ke konsep sebenarnya. Konsep dari turunan. Saya turunkan, maka saya katakan 2 kali Y kurang 3 dy sama dengan 8 dx. Sehingga dy per dx sama dengan coret 4 dibagi y kurang 3. Ini turunannya. Nah, sementara ini bilang tegak lurus, gradiennya berapa itu? Nah, kalau di SMP kadang-kadang kita suka disuruh hafal itu. AX tambah BY tambah C, maka gradiennya apa katanya? Saya seperti konsepnya kita, prinsipnya kita meminimumkan hafalan. Nah, kalau di gradien persamaan garis itu kan Y sama dengan MX tambah C. Kejar ke situ konsepnya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus, persamaan garis singgung sama aja. Jadi, sehingga kalau ini kita pecah, sehingga kita katakan BY sama dengan min AX
kurang C, sehingga Y sama dengan minus A per BX. Maka kita katakan gradiennya adalah min A per B. Nah, kembali ke soal itu, kita kejar aja Y sama dengan MX tambah C, sehingga kita katakan di sini, sehingga 2Y, kita keluarkan 2Y ke sana, sehingga dapat X kurang 4. Sehingga Y sama dengan setengah X kurang 2, maka M-nya adalah setengah. Nah, di sifat kejadian garis itu ada dua. Apakah dia sejajar dan tegak lurus? Kalau sejajar berarti gradiennya sama, berarti kita katakan M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah, M1-nya setengah. Karena dibilang tegak lurus, maka setengah dikali M2 sama dengan minus 1, sehingga M2 sama dengan minus 2. Ini sama dengan minus 2. Supaya minus 2, kita cross. Sehingga kita katakan min 2Y tambah 6 sama dengan 4. Sehingga Y pindah ke sana, 2Y sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 1. Oke. Dia minta persamaan garis singgung parabola. Persamaan garis singgung. Oke. Kalau Y 1, X-nya berapa? Masih di sini. 1 kurang 3 minus 2 kuadrat. Ntar coba saya lihat soalnya. Persamaan garis singgung. Gradiennya dapat minus 2. Oke. Usah ke situ, kita langsung aja kejar ke persamaan garis singgung. PGS. Kejar konsep ini. Gradien tadi sudah dapat minus 2. Maka Y sama dengan minus 2X. Masukin titiknya saat X-nya, X-nya belum dapat. Oke, kita masukin lagi sini. Berarti X berapa? Sehingga 1 kurang 3 dikuadratin sama dengan 8 kali X tambah 5. Sehingga dapatnya 4 sama dengan 8 kali X tambah 5. Supaya setengah berarti X-nya min 4,5. Maka titiknya min 9 per 2,1. Sehingga masukin titiknya. Kita masukin angkanya 1 sama dengan 9 tambah berapa? Berarti kuranglah 8. Saya ulang. Kan tadi dapat titiknya X adalah min, X-nya adalah min 4,5, min 9 per 2, Y-nya 1. Maka titiknya ini. Masukin sini, min 9 per 2,1. Masukin ke fungsi persamaan tadi, Y sama dengan MX tambah C. Sehingga gradien tadi minus 2, min 2 kali min 9 per 2 dapatnya 9. 9 tambah berapa supaya 1? Berarti min 8. Selesai. Kesimpulan dari bab ini, hafal beberapa rumus dasarnya tadi. Yang penting cuman perkalian, pembagian, turunan sinus dan turunan kosinus yang sering kepakai di ujian-ujian. Yang lain tuh hampir nggak kepakai. Terus aplikasi dari turunan tadi. Jadi fungsi naik, fungsi turun, maksimum minimum itu dengan grafik tadi kita lebih mudah. Sehingga yang kita hafal itu nggak banyak. Karena prinsipnya kita itu meminimumkan hafalan, karena hafalan itu beban dan bikin tambah kita stres juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang penting, bisa tahu pertanyaan, bisa ditulis di komentar agar coba kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.